Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita kembali. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 7 ya, MTS PBS. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi color yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Saiful Anam ya. Di sini saya akan melanjutkan khususnya yaitu untuk soal-soal perhitungan yang kaitannya dengan pokok bahasan color. Di sini untuk harapannya setelah kalian mempelajari dapat menjelaskan pengertian tentang suhu, kemudian pengertian tentang color, lalu menghitung jumlah color yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dan untuk perubahan wujud suatu zat. Kemudian yang ketiga menjelaskan macam-macam perpindahan color. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang kemarin belum tersampaikan, yaitu contoh soal-soal perhitungan tentang color. Ya, saya minta kalian ya pada waktu kegiatan daring ini tolong diperhatikan dengan baik dan konsentrasi ya pada pelajaran, jangan disambi yang lain karena di sini banyak soal-soal hitungan yang membutuhkan konsentrasi dan perhitungan ya, supaya kalian tidak gagal paham ya. Insya Allah kalau kalian perhatikan nanti dapat memahami apa yang saya terangkan. Kita mulai untuk yang pertama, yaitu di sini nanti kalian akan menjumpai rumus-rumus yang digunakan. Yang pertama yaitu ini ada 4 ya. Yang pertama Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T di sini rumusnya yaitu T1 dikurangi T0. Kita lihat keterangan untuk M. M di sini adalah massa Z. Satuannya bisa dalam gram ataupun bisa dalam kilogram. Kemudian untuk yang C adalah color jenis Z. Satuannya bisa menggunakan kalori per gram kali derajat Celcius, atau bisa menggunakan joule per kilogram kali derajat Celcius. Nanti untuk padanannya kalau masanya menggunakan gram, maka kalori jenis Z menggunakan kalori per gram derajat Celcius. Kalau massa Z-nya menggunakan kilogram, maka untuk nilai kalori jenis Z menggunakan joule per kilogram derajat Celcius. Ya, diingat-ingat. Nanti kalau misalnya ada soal kok massa Z dalam gram, kemudian kalori jenis diketahui dalam joule per kilogram derajat Celcius, maka kalian mengkonversi di mana gram nanti dijadikan kilogram. Ya, mungkin masih ingat 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi kalau kita balik 1 gram berapa kilo? Sama dengan 1/1000 kilogram. Nah, jadi nilainya nanti kalau gram dijadikan kilo dikalikan
1/1000 kilogram. Kemudian untuk delta T di sini artinya perubahan suhu zat. Satuannya dalam derajat Celcius. Untuk rumus mencari perubahan suhu di sini adalah suhu T1 ya dikurangi T0. Nah, T1 dikurangi T0. T1 di sini suhu akhir benda atau suhu benda akhir dikurangi T0 suhu mula-mula. Kemudian untuk tanah kita lanjutkan untuk yang rumus kedua, yaitu Q sama dengan M kali L. M di sini adalah massa zat, L adalah nilai kalor lebur zat, satuannya joule. Kemudian yang ketiga, Q sama dengan M kali U. M adalah massa zat, kemudian U adalah nilai kalor uap zat. Kemudian untuk asas Black di sini Q lepas sama dengan Q yang diterima, Q yang dilepaskan. Jadi kalor yang dilepaskan oleh suatu zat sama dengan kalor yang diterima oleh zat tersebut. Rumusnya adalah M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Di sini untuk delta T1 ini adalah benda yang melepaskan kalor, yaitu benda yang suhunya tinggi. Sedangkan yang kalor yang diterima ini adalah benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian untuk mencari delta T, ini benda yang melepaskan kalor. Ya, kalian perhatikan di sini adalah suhu benda. Ya, pertama suhu benda 1 dikurangi suhu TC. TC di sini adalah suhu campuran atau suhu akhir
benda setelah nanti dicelupkan ya ke dalam benda yang satunya. Kemudian untuk rumus delta T2 di sini adalah benda yang menerima kalor, di sini adalah benda yang suhunya lebih rendah. Di sini menghitung rumus delta T yaitu TC min T2, suhu campuran dikurangi suhu benda yang kedua yang tadi menerima kalor. Kemudian untuk kesetaraan nilai di sini nilai 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Kita lihat untuk contoh-contoh soal. Yang pertama saya bacakan yaitu air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan kalori. Kita jawab untuk air di sini masanya 100 gram, suhu mula-mula 20 derajat Celcius, lalu dipanaskan sehingga suhunya menjadi 80. Di sini untuk suhu akhir adalah 80 derajat Celcius, suhu mula-mula adalah 20. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Di sini massa bendanya M100 kali kalor jenis benda 1, kemudian perubahan suhunya berarti suhu akhir tadi 80 dikurangi 20. Hasilnya 60 kali 100 menjadi 6000 satuannya kalori. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga mendidih. Di sini untuk mendidih kita asumsinya yaitu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan Joule. Nah, kalian perhatikan karena di sini satuannya Joule, yang untuk kalor jenis per kilogram, jadi Joule per kilogram derajat Celcius, maka untuk massa bendanya yang tadinya gram, kalian konversi menjadi kilogram. Nah, tadi kan 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kalau 1 gram berarti 1/1000. Kalau 100 gram berarti 100 kali 1/1000. Maka menjadi 0,1 kilogram. Nah, setelah massa benda menjadi kilo, kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Massa benda 0,1 kilo kali kalor jenis 4200, perubahan suhunya dari suhu akhir 100 dikurangi suhu mula-mula 20. Maka hasilnya adalah 33.600 Joule. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, di sini es massanya 200 gram, suhunya -5 derajat Celcius. Dipanasi sehingga suhunya menjadi -1. Jadi kalau es tadi suhunya di bawah 0, -5, kalau diberi panas ya, itu nanti suhunya akan naik ya.
menjadi min 1. Nah, ini untuk suhu akhirnya min 1, suhu mula-mula min 5. Sehingga nanti untuk mencari perubahan suhu, ya, maka min 1 dikurangi min 5. Jadi min 1 min 5. Di sini min ini perkalian ya, min kali min jadi plus. Ya, dengan lihat kalau min kali min plus, kalau min kali plus min. Ya. Kemudian min 1 min 5 hasilnya ya min 1 plus 5 hasilnya plus 4. Berarti kita kalikan dengan massa 200, kalor jenis S 0,5 kali 4 hasilnya 400. Ya. Kemudian untuk contoh soal yang berikutnya yaitu mengenai asas Blake. Ya. Untuk asas Blake tadi rumusnya yaitu jumlah kalor yang dilepas oleh suatu benda sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh suatu benda tersebut. Di sini Q lepas sama dengan Q yang diterima. Rumus Q masih tetap M kali C kali delta T, tapi menyesuaikan nanti mana benda yang melepaskan kalor, mana benda yang menerima. Ya, tadi sudah saya katakan, diingat-ingat kalau benda yang melepaskan kalor itu suhunya lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima suhunya lebih rendah. Jadi nanti menyesuaikan dengan soal ya untuk memasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini soalnya air suhunya 20, massa 200 dicampur dengan air suhu 90 derajat Celcius. Masanya 300. Tentukan suhu akhir campuran. Ya, di sini simbolnya suhu akhir pakai T, ini yang kita cari. Untuk yang rumusnya kita masukkan, yang melepaskan yaitu benda yang suhunya tinggi 90. Untuk mencari delta T-nya berarti 90 dikurangi T akhir, ya. Kemudian kita kalikan masing-masing nilai ini di dalam kurung ya, kurung buka ini dengan angka di luar kurung. Ya, setelah kita kalikan, kemudian yang ruas belakangan juga kita kalikan. Kemudian kita jumlah atau kita kurangi yang variabelnya sama, yaitu ini yang kita pindah ke ruas belah kiri, ini yang T ya. Jadi min 300 dikurangi min 200. Ini kalau kita jumlah yaitu min dikurangi min jadinya min 500. Ini kalau kita pindah ke sebelah kiri. Kalau kita pindah ke sebelah kanan ini sama, yaitu 300 ditambah 200. Karena di sini setiap dipindah ruas tanda min jadi plus, tanda plus jadi min. Kemudian kita jumlah untuk yang angka di sini 27.000 ditambah 4.000. Kemudian kita pindah ke ruas sebelah kanan untuk angkanya yang variabel di sebelah kiri. Maka hasilnya adalah 31.000 dibagi 500 sama dengan 62 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya untuk suhu akhir campuran ternyata di antara suhu yang benda rendah dan suhu benda tinggi. Jadi hasilnya di atas suhu benda yang rendah, di bawah suhu benda yang tinggi. Ya, suhu benda yang rendah tadi 20 derajat Celcius, yang tinggi 90. Setelah dicampur
suhunya campuran menjadi 62 derajat Celcius. Jadi itu kuncinya ya. Jadi kalau menghitung penerapan rumus asas Black itu suhu akhir atau suhu campuran pasti antara suhu benda yang rendah dan suhu benda yang tinggi. Ya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua masih asas Black. Di sini sepotong logam kalor jenis 0,2 kalori per gram, massa 100, suhunya 30, dimasukkan dalam bejana air, suhunya 90, massanya 200. Kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Di sini untuk caranya sama seperti tadi, mana benda yang melepaskan panas, yaitu air karena suhunya 90. Sedangkan benda yang menerima adalah logam karena suhunya 30. Jadi untuk yang melepaskan panas itu adalah air, ya, masanya 200 kali kalor jenis 1, kemudian suhunya 90 dikurangi T suhu air. Sedangkan yang menerima yaitu logam. Massa 100, kalor jenis 0,2, lalu suhu campuran dikurangi suhu benda 30. Nah, kita hitung seperti tadi, hasilnya adalah suhunya 84,5 derajat Celcius untuk suhu akhir atau campuran. Jadi kesimpulannya sesuai ya dengan teorinya antara suhu benda yang rendah dan diantara suhu benda yang tinggi. Kemudian untuk contoh soal yang berikutnya adalah menggunakan grafik. Di sini rumusnya sudah saya utarakan di awal, tapi untuk aplikasinya kalian lihat di sini S ya, misalnya suhunya -5, dipanaskan suhunya naik menjadi 0. Dari -5 sampai 0 di sini rumus yang dipakai karena ada kenaikan suhu, maka yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Lalu setelah suhunya 0 dipanaskan lagi, di sini tidak mengalami kenaikan. Sebabnya apa? Karena kalor yang diberikan dipakai untuk perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Jadi selama perubahan wujud, maka grafik tidak naik karena suhu kalor dipakai untuk perubahan wujud. Nah, setelah sampai titik C di sini es batu sudah mencair semua. Maka kalor nanti digunakan untuk menaikkan suhu. Jadi nanti grafiknya ini naik. Nah, untuk proses B sampai C ini grafiknya tetap, rumus yang dipakai yaitu Q sama dengan M kali L. Ya, tadi di awal sudah massa kali nilai kalor lebur zat. Kemudian untuk C sampai E, di sini rumus yang dipakai karena ada kenaikan suhu, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Lalu setelah sampai suhu 100, air mendidih, maka kalor yang dipakai untuk perubahan wujud dari cair menjadi gas. Maka dari titik E sampai F, rumus yang dipakai adalah Q sama dengan M kali U. U adalah nilai kalor uap zat. Nah, untuk contoh soal, kalian perhatikan di sini, es bermassa 150 gram berada pada suhu 0 derajat. Jadi ceritanya di sini esnya sudah suhu 0, kemudian dipanasi sampai melebur jadi air semua. Tentukan jumlah kalor yang dibutuhkan. Nah, tadi rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. Jadi kita masukkan massa airnya adalah 150 gram kali kalor lebur
Ya, sini L-nya kalori lebur. S adalah 80 kalori per gram. Maka hasilnya adalah 12.000 kalori. Itu kalori yang dibutuhkan. Lalu soal berikut nomor 7. Ini kalau kita mulai suhu S minus 5, lalu dipanasi hingga melebur jadi air sampai suhunya 0, ya 0 derajat saja. Jadi mulai minus 5 pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita hitung dulu hasilnya, lalu ditambah dengan rumus yang kedua yaitu Q sama dengan M kali L. Jadi langkahnya ini ada dua macam rumus yang dipakai. Jadi untuk yang Q1 M kali C kali delta T kita hitung, ya, ini hasilnya adalah, ya, kita masukkan massa S 250 kali kalori jenis S 0,5 kali perubahan suhu airnya yaitu 0 dikurangi min 5. Jadi 0 kurangi min 5, 0 min 5. Min di sini jadi plus. Jadi 250 kali 0,5 kali 5. Hasilnya 625, itu yang Q1. Lalu untuk yang kedua pakai rumus Q sama dengan M kali L. Nah, Q sama dengan M kali L. Ya, ini Q sama dengan M kali L, massa kali nilai kalori lebur S 250 kali 80, hasilnya 20.000 kalori. Kemudian Q1, ya, untuk kalori yang dipakai seluruhnya yaitu Q1 ditambah Q2. Tadi Q1 625 tambah 20.000, hasilnya yaitu 20.625 kalori. Ini yang terakhir soal yang ke-8. Ini prinsipnya sama ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan sampai es menjadi air suhu 100, berarti kita pakai Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini bisa kalian lihat di materi, ya. Demikianlah anak-anak apa yang tadi saya terangkan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan ini ada kesempatan untuk sesi tanya jawab, ya, kalau ada silakan. Ya, terima kasih. Tak terasa sudah selesai pelajaran IPA pada hari ini. Silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Satu pertanyaan saja sebelum kita tutup. Kita lanjutkan ke pelajaran yang kedua. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, mungkin sudah paham semua. Ya, alhamdulillah mungkin sudah paham semua. Demikianlah materi contoh soal perhitungan tentang rumus kalor. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih